Lagi rame tesis tentang nasab yang katanya ilmiah. Part 2, by Bu Zain. Benarkah tesis Kiai Imad itu layak disebut tesis? Tesis siapapun, selama sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Karena semua orang bebas melakukan penelitian apapun. Yang menjadi masalah itu adalah ketika seorang peneliti mengklaim bahwa penelitiannya itu ilmiah, lalu menyebutnya sebagai tesis, padahal penelitinya belum pernah mengajukan hasil penelitiannya untuk diuji di depan para ahli di bidang yang ditelitinya. Bukankah sebuah penelitian itu dikatakan sah dan layak disebut tesis, adalah jika sang peneliti telah mampu mempertahankan hasil penelitiannya di hadapan para ahli, maka sah disebut sebagai tesis. Bukan justru penelitinya sendiri yang mensahkan penelitiannya sebagai tesis, lalu mempublis ke masyarakat yang awam, lalu dibantu para pendukungnya untuk diframing secara masif dan terstruktur melalui media sosial bahwa penelitiannya adalah sebuah penelitian ilmiah. Padahal sudah dimaklumi, bahwa setiap disiplin ilmu itu memiliki ahlinya masing-masing. Dan setiap disiplin ilmu itu memiliki kaedah dan caranya masing-masing, yang tidak boleh dilanggar, termasuk dalam bidang ilmu nasab. Karena itu, jika ada orang yang ingin meneliti dalam bidang disiplin ilmu nasab, dalam hal ini, misal ingin meneliti nasab seseorang atau sebuah kabilah, maka hasil penelitiannya mesti diajukan kepada para ulama ahli nasab, untuk memperoleh koreksi atau masukan atas hasil penelitiannya. Dengan tujuan agar ketika ada sesuatu yang salah dalam penelitiannya baik metodologinya maupun dalam proses ketika penelitiannya, bisa diperbaiki, sehingga menjadi penelitian yang telah teruji ke ilmiah, hanya karena sesuai dengan kaidah disiplin ilmu nasab. Bukan justru merasa sudah menjadi ulama ahli nasab, karena sudah membaca kitab-kitab ilmu nasab, lalu menyimpulkan sendiri dan membuat keputusan sendiri, padahal metodologi dan teori yang menjadi dasar penelitiannya menyelisihi kaidah yang telah dibangun sejak lama oleh para ulama ahli nasab sebelumnya. Apalagi sampai berani mengklaim atas kebenaran teori barunya, dan menyalahkan para ahli nasab terdahulu karena berbeda dengan hasil penelitiannya. Nah, itulah salah satu sebab di antara banyak sebab-sebab lain, atas pertanyaan banyak orang tentang, kenapa Robitoh Alawiyah tidak menanggapi tesis Kiai Imad. Jawabnya, ya karena dasar teori yang digunakan oleh Kiai Imad menyelisihi dari apa yang telah diatur oleh para ulama ahli nasab terdahulu. Selain itu, seharusnya pihak Kiai Imad mendatangi lembaga Robitoh Alawiyah, untuk menunjukkan hasil penelitiannya, yang telah menuduh dan menyimpulkan bahwa nasab Habib Ba'alawi terputus. Dengan tujuan agar bisa mendapat tanggapan secara langsung dari Robitoh, kalau memang tujuan penelitiannya adalah untuk mencari kebenaran, bukan justru mempublis di medsos yang malah menciptakan polemik. Jadi, sebenarnya hal ini adalah sesuatu yang sudah dipahami oleh peneliti dan calon-calon peneliti, termasuk oleh Kiai Imad bahwa, hasil dari sebuah penelitian tentang kajian nasab, ya tentu mesti dibawa untuk diuji, di hadapan para ulama ahli nasab, bukan langsung dilempar ke masyarakat luas. Nah, berbeda dengan sikap Kiai Imad, sepertinya dia sengaja langsung melempar karya tesisnya ke media sosial, untuk menciptakan polemik, agar para kelompoknya, serta buzzer-buzzer pendukungnya memiliki legitimasi untuk bisa ikut menyerang Habib Ba'alawi. Dengan modal tesis jadi-jadian, pendukung dan buzzer-buzzernya mendadak menjadi paham ilmu nasab, sehingga dengan serampangan ikut mengomentari nasab Habib Ba'alawi putus, sambil dengan terus-menerus memframing dan menarasikan bahwa, hasil penelitian Kiai Imad adalah tesis yang sangat ilmiah. Bahkan dengan pongahnya mengatakan, bahwa tesisnya tidak akan pernah bisa dibantah oleh ulama manapun di dunia, dan mengatakan bahwa kalaupun ada yang bisa menunjukkan kitab sesaman, itu pasti kitab palsu. Untuk membuat kesan bahwa, seakan-akan Kiai Imad telah membaca semua kitab nasab, sedang ulama-ulama lain maupun ulama-ulama ahli nasab terdahulu tidak mengerti, tidak membaca dan tidak meneliti. Apa begitu sikap peneliti yang ilmiah? Ilmiah dari sisi yang mana? Hasya wakala, sama sekali tidak. Nah, dari sikap yang seperti itulah yang bermasalah. Dikatakan bermasalah karena menciptakan polemik di masyarakat, bahkan membuat orang-orang yang awam atas ilmu agama apalagi ilmu nasab dari pendukung Kiai Imad ini, menjadi berani tidak hanya menghina Habib Ba'alawi, tetapi juga berani menghina Kiai-Kiai Nusantara dan ulama-ulama dunia yang tidak setuju dengan tesis Kiai Imad. Jadi, sebenarnya hasil penelitian Kiai Imad tentang nasab Habib Ba'alawi itu belum layak disebut dengan tesis. Karena tidak pernah diuji dan diajukan kepada ulama ahli nasab.
Kalau setiap orang bisa mudah masuk mengaku mengerti ilmu nasab lalu kemudian mengintervensi ke suatu disiplin ilmu tertentu dengan membuat teori-teori baru, yang belum pernah digunakan oleh ulama nasab terdahulu, juga belum pernah diuji oleh orang-orang yang ahli di bidang ilmu nasab, maka akan hancur tatanan keilmuan yang telah ada ini. Allahumma yahdina wa yahdihim insyaallah. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.